Bismillahi iradatu, Bismillahi iqamatu, Bismillahi asma'u, Bismillahi ala'u, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalil subhanahu wa ta'ala yang selalu mencurahkan nikmat dan rahmatnya pada setiap diri kita. Salawat dan salam juga terhaturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para ahlul bait keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau, juga kepada sekalian pengikut beliau sambung menyambung sampai hari kemudian. Untuk malam hari ini kita masih mengkaji sambil duduk, dikarenakan sedikit lagi kurang fit pinggangnya, jadi kada kawal lawas berdiri dulu lah. Jadi kita sambil berduduk aja, yang insya Allah kita akan membahas tentang tujuh rumus kehidupan. 7 rumus kehidupan di dalam perjalanan al-yakin. 7 rumus kehidupan dalam perjalanan al-yakin. Sudah pernah kita bahas, namun dahulu kita membahas di dalam materi yang ditulis di papan tulis berdasarkan rakam-rakam yang dituliskan di papan tulis. Nah, malam hari ini kita lebih kepada mengupas lagi, menjabarkan lagi tentang masing-masing dari 7 rumus kehidupan dalam perjalanan al-yakin. Artinya dalam perjalanan memupuk atau mengokohkan al-yakin. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa al-yakin itu makna hakikatnya ialah pemakaian. Al-yakin itu makna hakikatnya, ya, ini kita membahas hakikat atau maknanya. Al-yakin itu makna hakikatnya ialah pemakaian. Artinya bagaimana memakai tauhid wal ma'rifat di dalam kehidupan, dari buka mata sampai tutup mata kembali. Nah, perjalanan untuk memupuk al-yakin maka ada tahapannya. Tahapannya itu
yang disebut 7 rumus kehidupan. 7 rumus kehidupan yang harus ada, dalam perjalanan setiap insan untuk mendekat kepada Allah, sehingga mencapai kesempurnaan dunia akhirat. Mencapai kesempurnaan dunia akhirat yang disebut dengan suatu istilah, yakni insan kamil atau insan yang sempurna. Sempurna dalam arti imannya sempurna, tauhidnya sempurna, ma'rifatnya sempurna. Bukan sempurna dalam lahiriah manusianya, bukan. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi, bukan sempurna dalam hal lahiriah manusianya, bukan. Karena manusia itu secara lahiriah ada kurang, ada lebihnya, ada baik, ada buruknya, ada benar, ada salahnya. Itu manusia secara lahiriahnya. Sedangkan yang dimaksud sempurna dunia akhirat ialah imannya, bagaimana mencapai kesempurnaan, tauhidnya bagaimana mencapai kesempurnaan, dan ma'rifatnya bagaimana dapat mencapai kesempurnaan dunia wal akhirah. Yang dimaksud dengan dunia wal akhirah itu ialah dari buka mata sampai tutup mata kembali. Nah, itulah menjalaninya, yakni melalui 7 tahapan di dalam rumus kehidupan. Ada yang ingat, boleh diutarakan dulu 7 rumus kehidupan itu apa saja? 1. Allahu muhitun fil alamin. 2. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. 3. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. 4. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. 5. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yang ke-6 tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ke-7 la haula wa la quwwata illa billah. Bisa diulang lagi sekali. Yang ke-5 innani Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalat li dzikri. Ke-6 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 7 la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hendaknya bagi setiap diri kita sekurang-kurangnya hafal itu tadi 7 rumus kehidupan. Itu sekurang-kurangnya hafal. Lalu kemudian bukan hanya sekedar hafal, tapi juga mengerti makna-maknanya, ya. Nah, ini yang akan kita bahas, makna-makna dari 7 rumus kehidupan itu. Pertama ialah Allah muhitun
fil alamin. Kemudian yang kedua, fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Yang ketiga, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Yang keberapa ini? Keempat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang kelima, innani anallah la ilaha illa ana. Yang keenam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketujuh, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 7 hal itu adalah 7 rumus kehidupan yang seharusnya dimengerti oleh setiap manusia untuk dapat menuju atau untuk dapat mendekat kepada Allah, sehingga dapat mencapai kesempurnaan dunia akhirat, sempurna imannya, sempurna tauhidnya, dan sempurna apa satunya tadi? Ma'rifatnya. Yang pertama, Allah muhitun fil alamin. Artinya Allah itu meliputi sekalian alam. Ini perlu dimengerti dan perlu teryakini. Allah meliputi sekalian alam. Tidak ada satupun celah, ya, tidak ada satupun celah, tidak ada satupun ruang yang tidak diliputi oleh Allah. Ini yang perlu dimengerti dan perlu diyakini. Tidak ada satupun celah, tidak ada satupun ruang, walau sekecil lubang jarum sekalipun, melainkan kesemuanya dalam liputan Allah. Nah, pahami, dimengerti, sehingga jika tidak ada lagi celah dan ruang, bahkan sekecil lubang jarum sekalipun, bahwa Allah itu meliputi tiap-tiap segala sesuatu, maka berarti seluruh makhluk Allah, khususnya seluruh hamba-hamba Allah, selalu berada di dalam kesertaan Allah. Maka perlu dimengerti dan dimaknai dengan sebenar-benarnya akan kalimat dalam firman Allah. Firman Allah juga dalam Quran dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas arasy. Summastawa alal arasy. Ia Allah bersemayam di atas arasy. Lalu dimaknakan bahwa arasy Allah itu tempatnya di atas 7 lapis langit. Di atas 7 lapis langit.
berada di atas 7 lapis petala langit, maka di atas itu ada arasy Allah, dan Allah bersemayam di arasy itu, bersemayam di atas arasy itu. Jadi 7 lapis petala langit, ada arasy di atasnya, Allah bersemayam lagi di atasnya. Nah, pengertiannya begitu secara harfiah, secara maknawiyah, yang dimengerti oleh kebanyakan umat Islam. Lantas dikatakan pula bahwa kerajaan Allah seluas langit dan bumi, dan kerajaan Allah meliputi langit dan bumi. Nah, dikatakan lagi bahwa kerajaan Allah itu seluas langit dan bumi. Dan dikatakan lagi bahwa kerajaan Allah meliputi langit dan bumi. Jika kerajaan Allah itu meliputi langit dan bumi, berarti bagaimana korelasinya atau hubungannya dengan ayat Allah yang dikatakan tadi, summastawa alal arasy, ia Allah bersemayam di atas arasy. Ini yang perlu dimengerti sehingga tidak tersalah menafsirkan sesuai akal pikir. Nah, akal pikir kita mengatakan langit itu di atas ini, ya kan, kayak itu tak? Pikiran manusia ini, akal pikirnya hanya dapat memaknai bahwa 7 lapis petala langit yang di atas ini, maka arasy itu berarti ada di atasnya lagi. Padahal makna hakikinya atau makna hakikatnya, 7 lapis langit itu menunjukkan tentang kemahatinggian Allah. Nah, 7 lapis langit itu menunjukkan tentang Allah itu maha tinggi. Allah itu maha tinggi sehingga tidak ada lagi yang lebih tinggi selain Allah. Begitu maknanya. Nah, begitu maknanya. Allah itu maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Ya, maha suci Allah, Rabb paling tinggi. Tujuh lapis langit menunjukkan tentang Allah itu maha tinggi, sehingga tidak ada yang ada di atas Allah. Itu maksudnya. Nah, di ketinggian Allah, dalam kemahatinggiannya Allah, sehingga tidak ada lagi yang berada di atas Allah, maka disitulah ia. Begitu maknanya. Artinya disitulah makom Allah. Makom, bukan bertempat, tapi disitulah makom Allah. Makom itu kedudukan. Kedudukan itu bukan berarti berduduk. Artinya martabat. Disitulah martabat Allah. Nah, kalau bahasa manusianya, makom itu apa namanya, pangkat. Nah, apa pangkat kah? Jabatan, kedudukan. Nah, tapi bukan berarti kedudukan itu berduduk, bukan kelelak. Nah, itu perlu dimengerti. Makom Allah disitulah
di tempat yang paling tinggi. Artinya kedudukan Allah, martabat Allah, pangkat Allah tidak ada lagi yang menyamainya. Nah itu maksudnya tadi, ia bersemayam di atas arasy. Dikatakan bahwa di arasy itu ada kursinya. Ya Allah, makanya ada sebutan ayat kursi. Nah, kursi kursi itu ya kita singgasana. Ya. Kursi itu ya singgasana. Bolehlah diilustrasikan seperti kursi kedudukan sang raja. Itu hanya ilustrasi. Tapi bukan berarti seperti kursi begitu Allah duduk. Kayak orang apa pejabat mencari kursi, ya kan? Ada kursi presiden, ya kan? Kursi raja. Bukan seperti itu maknanya. Artinya satu-satunya yang berhak, yang ada di situ hanya Allah, begitu maksudnya. Kursiyuhus samawati wal ardh, gitu kalau bunyinya. Ya, ayat kursi. Kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Nah, iya kan? Ilmu Allah. Di situ dikatakan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursiyuhus samawati wal ardh. Artinya kedudukan Allah nyata, mutlak, meliputi langit dan bumi. Nah itu pembahasan di awal tadi dah. Allah muhitun fil alamin. Allah meliputi sekalian alam. Ayo coba kita kupas sedikit. Jika Allah meliputi sekalian alam, jika Allah semata-mata yang meliputi sekalian alam, bahkan tidak ada celah, tidak ada ruang, bahkan sekecil lubang jarum sekalipun, melainkan Allah yang meliputi tiap-tiap segala sesuatu pada sekalian alam, berarti tidak ada lagi siapa-siapa Allah. Berarti tidak ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Ya Allah, itu namanya tauhid tadi. Berarti tidak ada lagi selain Allah yang merajai, yang lebih tinggi, yang amat mulia, dan tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Benar termasuk sudah berarti. Jika hanya Allah yang meliputi tiap-tiap segala sesuatu, berarti kan ada Tuhan-Tuhan yang lain kan? Mutlak ilahun wahid. Ialah Allah Tuhan yang satu. Berarti jika dikatakan ialah Allah Tuhan yang satu, berarti kan ada lagi Tuhan 2, 3, 4 dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita termindset atau terpikirkan ada di Islam Allah, ada di yang lain apa misalkan Tuhannya, nang di lain lagi Tuhannya, nang di lain lagi Tuhannya. Berarti bejajar nih Tuhan nih, berarti banyak. Yang namanya banyak itu berarti bisa bejajar, berarti bisa bertinggi-tinggian. Ya kan? Pengertiannya kan kayak itu. Kalau banyak Tuhan itu bisa berjajar atau sejajar, bisa juga saling bertinggi-tinggian. Itu kalau Tuhan itu banyak. Kalau dikatakan sejajar atau berjajar, maka dikatakan la tusyrik billah, tidak ada sekutu bagi Allah. Arti sekutu itu kan sekawan. Sekutu itu sekawan. Nya Amerika itu bersekutu lawan Belanda. Nah kan berarti berkawan itu ngarannya. La tusyrik billah, maka jangan serikatkan Allah, jangan sekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maksudnya kayak itu kan.
Artinya tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang sejajar dengan Allah. Jangankan sejajar, yang lain pun selain Allah tidak ada. Itu maksudnya. Berarti jika demikian, ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan yang ini, Tuhan yang itu nang kayak apa pula? Itu hasil pemikiran manusia. Itu ya sudah. Ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D sampai Z. Itu kayak apa? Itu ceritanya. Itu hasil pemikiran manusia. Itu aja sudah yang perlu dimengerti. Jika dikatakan Allah meliputi sekalian alam pada tiap-tiap segala sesuatu, berarti tidak ada lagi selain Allah. Ya kan kayak itu artinya. Maka benarlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, yang ada hanya Allah. Meliputi sekalian alam, tiap-tiap segala sesuatu. Ya, lalu kita kupas lebih dalam lagi. Jika kerajaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah meliputi tiap-tiap segala sesuatu pada sekalian alam, sehingga tidak ada celah satupun, tidak ada ruang satupun, walau sekecil apapun, walau sekecil lubang jarum sekalipun, tetap Allah meliputi. Maka berarti di setiap ruang ada Allah meliputi. Di setiap jarak, kada usah semeter, 2 meter, sekilo, 2 kilo, 1 senti, 2 senti, kecil lagi dari itu apa? Mili. 1 mili, 2 mili, bahkan mungkin lebih lagi, apalagi hitungannya selain mili tak? Allah meliputi. Iya. Kalau 1 meter itu masih kejauhan kan? Lebih kecil lagi jarak daripada itu bahkan. Setiap sentinya, setiap miliknya, Allah meliputi ruang dan waktu. Ruang tadilah ruang dan jarak dan waktu. Karena waktu itu ada karena ada jarak. Coba kan ada jarak, kan ada waktu tuh. Waktu ya kita tuh setiap detik demi detik, menit demi menit itu ada karena ada jarak. Jarak itu ada karena ada ruang. Itu dunia namanya. Dunia ini tempatnya ruang, waktu dan jarak. Kalau kita melihat dunia. Tapi kalau kita memaknakan Allah yang meliputi, bahkan kerajaannya meliputi langit dan bumi, di setiap ruang, di setiap jarak, bahkan di setiap waktu, detik demi detik, Allah hadir. Saya kada lagi menyambat meliputi, tadi itu meliputi di awal. Sekarang kada lagi menyambat meliputi, Allah hadir di setiap ruang, di setiap waktu, di setiap jarak, dan di setiap waktu, detik demi detik. Allah hadir. Karena memang Allah itu
maha hadir. Karena memang Allah itu maha hadir. Berarti jika Allah itu maha hadir, maka kada perlu dihadir-hadirkan. Ya Allah, karena sudah maha hadir. Kayak apa hadir-hadirkan lagi? Bukan dihadir-hadirkan, karena Allah itu maha hadir, bukan dihadir-hadirkan, melainkan sadarilah olehmu bahwa Allah senantiasa hadir. Begitu benarnya. Begitu benarnya. Bukan menghadirkan Allah, tapi sadari olehmu bahwa Allah senantiasa hadir. Itu pertama tadi, Allah muhitun fil alamin. Namun belum jelas lagi. Tahu, sudah paham, sudah yakin, sudah mengerti, sudah. Tapi belum 100% lagi. Kenapa? Karena Allahnya nang mana. Nah itu lagi. Yakin aja, bujur aja, sudah mengerti, sudah paham, sudah Allah itu meliputi. Iya. Allah itu maha hadir terakhirnya tadi. Iya. Yakin. Allahnya mana? Kan kayak itu. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak dapat diserupakan, dimisal-misalkan, dibayang-bayangkan dengan sesuatu apapun. Karena memang Allah itu berwajahkan wajah. Karena memang Allah itu berwajahkan atau berupakan yang tidak sama dengan rupa sekalian makhluk. Nah, dari situlah maka dikatakanlah Allah itu laisa kamislihi syai'un. Padahal ta'aluknya atau masuknya yang dikatakan laisa kamislihi syai'un itu ta'aluknya kepada wajah Allah. Ta'aluknya kepada wajah Allah, kepada wajahnya. Bisa dikatakan yang dikatakan laisa kamislihi syai'un itu ya rupanya. Nah kayak itu nah. Yang dikatakan laisa kamislihi syai'un itu ya wajahnya Allah. Kita menyebutnya Allah yang laisa kamislihi syai'un ya bujur aja. Tapi penempatannya maksudnya lah apa ngaratnya supaya pahamnya tenang. Supaya pahamnya yang dikatakan laisa kamislihi syai'un itu ialah rupanya Allah, wajah Allah. Rupa Allah atau wajah Allah itulah yang dikatakan laisa kamislihi syai'un. Wajah Allah itulah yang dikatakan laisa kamislihi syai'un. Dan yang disebut laisa kamislihi syai'un itulah nurnya yang terpuji. Yang disebut laisa kamislihi syai'un itulah nurnya
yang terpuji. Yang terpuji itu bahasa Arabnya yaitu Muhammad. Boleh Ahmad bisa juga. Ya, hakikatnya Muhammad ya Ahmad, Ahmad ya Muhammad juga. Yang terpuji itu bahasa Arabnya ya Muhammad atau Ahmad. Maka nur yang terpuji, maka berarti Nur Muhammad atau Nur Ahmad. Supaya paham andakannya, dudukannya. Wajah Allah laisa kamislihi syai'un. Dan yang disebut laisa kamislihi syai'un itu ialah Nur Muhammad atau Nur Ahmad. Maka berarti kesimpulannya wajah Allah ya Nur Muhammad, ya kan? Atau wajah Allah ialah Nur Ahmad. Nah, wajah Allah itulah ternyatakan pada tiap-tiap segala sesuatu yang ia tidak terlihat oleh mata kepala, namun ia dapat tersadari oleh nur basirah dalam keyakinan diri. Nur Muhammad itu atau wajah Allah itu tiada terlihat oleh mata kepala, namun dapat tersadari oleh nur basirah pada keyakinan di diri. Kita kupas. Wajah Allah laisa kamislihi syai'un. Dan yang disebut laisa kamislihi syai'un ialah Nur Muhammad. Nur Ahmad juga lah. Jadi kita sambat satu aja kada apa-apa juga. Nur Muhammad. Dikatakan laisa kamislihi syai'un karena tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dapat tersadari oleh nur basirah dalam keyakinan diri. Yang dikatakan laisa kamislihi syai'un tidak dapat dilihat oleh mata kepala, bahasa ilmunya ialah kosong. Bahasa ilmunya ialah kosong. Nah ini kita bahas pemakaian, namanya juga 7 rumus. Lah, rumus itu kalau dibalik jadinya apa tuh? Rumus RUMUS. Hah? Sumur itu bulat juga atau kosong juga sumur kan? Isinya sumur apa? Banyu, ya kan? Banyu itu air. Air itu isyarat tentang Nur Muhammad. Kenapa kebetulan itu? Kadada nang kebetulan. Jangan itu kalau lah resipernya.
Jawa. Jadi sampai mana tadi? Kosong. Dalam bahasa ilmu apa tadi? Kosong itu apa? Bahasa ilmu tidak dilihat dengan Tidak dilihat oleh mata. Tidak dilihat oleh mata atau tidak bisa dilihat mata. Bahasa ilmunya disebut kosong. Kosong. Bahasa manusianya ya tidak ada. Ini bahasa manusia tidak ada karena memang akal manusia itu terbatas. Padahal tidak semua yang tidak ada itu dikatakan tidak ada. Ya Allah. Angin pun tidak terlihat oleh mata, tapi ada. Nah, maka begitulah Nur Muhammad itu. Mata kepala tidak melihat. Artinya dalam penglihatan mata ya kosong, tidak ada. Tapi di balik kekosongan itu dialah yang ada. Nah, saya mengatakannya dalam pembahasan beberapa waktu-waktu yang lalu. Ketiadaan ini atau kekosongan ini yang mata kepala mengatakan tidak ada, hakikatnya ia lebih dulu ada sebelum dirimu ada. Kita ini belum terlahir dulunya. Si tidak ada ini sudah ada lebih dulu. Yang kita katakan tidak ada ini sudah lebih dulu ada. Mama bapak kita tuh dulunya juga tidak ada. Tapi si ketiadaan ini lebih dulu ada. Kakek nenek kita juga dulunya tidak ada. Yang kita katakan tidak ada ini, dia lebih dulu ada. Itu jangan dimaknai dan dimengerti, lalu yakini. Nah, lalu yakini. Maka itulah rumus yang kedua. Wa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja engkau hadapkan wajahmu, maka disitulah wajah Allah. Ingat ya tadi, wajah Allah. Wajah Allah itu ialah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu laisa kamislihi syai'un. Yang dikatakan laisa kamislihi syai'un itu tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, jadi harus tahu rentetannya kan, sehingga tidak salah dalam memandang. Agar tidak salah memandang. Nanti di namanya salah pandang, kada tahu ilmunya, tahu-tahu melihat cahaya berkilauan dari langit, cahaya putih terang berkilau di langit. Ini berarti Nur Muhammad. Nah itu kan, kalau kada tahu ilmunya, timbul takjub, timbul terheran-heran, lalu ini Nur Muhammad nih.